Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang teori tingkah laku konsumen berdasarkan analisis kurva kepuasan sama. Yang pertama ada perbedaan pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal, walaupun pendekatan kardinal telah berhasil menyusun formulasi fungsi permintaan secara baik, tetapi pendekatan ini masih dianggap mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan dan kritik terhadap pendekatan ini antara lain: yang pertama, sifat subjektif dari daya guna dan tidak adanya alat ukur yang tepat dan sesuai. Yang kedua, constant marginal utility of money. Semakin banyak memiliki uang, maka penilaian terhadap uang itu semakin rendah. Yang ketiga, diminishing marginal utility sangat sulit diterima sebagai aksioma, sebab penilaian dari segi psikologis yang sangat sukar. Kemudian, analisis kardinal menggunakan alat analisis yang dinamakan marginal utility atau pendekatan marginal. Kemudian ada pendekatan ordinal. Dalam pendekatan ordinal, utilitas suatu barang tidak perlu diukur. Utilitas guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Pendekatan ordinal mengukur kepuasan konsumen dengan angka relatif atau ordinal. Analisis ordinal menggunakan analisis indifferent curve atau kurva kepuasan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Abdullah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kurva kepuasan sama, lanjutan dari materi yang sudah teman saya jelaskan, yaitu kurva kepuasan sama. Dari kurva kepuasan sama itu sendiri ada pengertiannya. Pengertiannya adalah kurva kepuasan sama adalah suatu kurva lokus atau titik-titik kedudukan berfungsi sebagai kombinasi dua barang atau jasa yang dikonsumsi untuk setiap satuan waktunya yang memberikan kepuasan yang sama kepada seorang konsumen. Jadi itu pengertian dari kurva kepuasan sama. Ada juga sifat-sifat kurva tak acuh. Yang pertama adalah turun dari kiri ke atas, ke kanan bawah atau lereng negatif. 2. Cembung konveks ke arah origin. Yang ketiga, tidak saling memotong. Yang keempat, kurva yang terletak di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang kelima, setiap titik pada medan tak acuh dilalui oleh sebuah kurva tak acuh. Yang pertama tadi adalah turun dari kiri ke atas, ke kanan bawah, lereng negatif. Artinya supaya konsumen memperoleh kepuasan yang sama seperti sedia kala berkurangnya jumlah konsumsi barang Z harus diimbangi dengan barangnya konsumsi barang Y. Itu misalkan dari contohnya. Yang kedua, cembung atau konveks ke arah origin. Hal ini sebagai akibat tingkat substitusi batas barang Y untuk barang Z terus menurun dengan meningkatnya konsumsi barang Y dan pemakaian barang Z. MRSYZ adalah jumlah barang konsumsi Z yang dikonsumsi perlu mengurangi konsumsinya agar ia dapat menambah pengkonsumsian barang Y sebesar atau unit tanpa mengubah tingkat kepuasan yang ia peroleh. Yang ketiga, tidak saling memotong. Walaupun kurva tak acuh tidak perlu sejajar satu dengan lainnya sesuai definisi, bila berpotongan maka menunjukkan dua tingkat kepuasan yang berbeda. Jadi karena tingkat kepuasannya sama, jadi tidak saling memotong. Jika memotong itu tingkat kepuasan berbeda, sehingga hal tersebut berlawanan. Kurva yang terletak di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
tanpa perlu menunjukkan beberapa lebih tinggi, yaitu asumsi ordinal utility. Yang kelima, setiap titik pada medan tak acuh dilalui oleh sebuah kurva tak acuh. Selanjutnya, kombinasi barang yang mewujudkan kepuasan sama. Dalam tabel di bawah ditunjukkan 6 gabungan makanan dan pakaian yang akan memberikan kepuasan sama besarnya kepada seorang konsumen. Gabungan manapun akan memberikan kepuasan yang sama, oleh karena itu maka dikatakanlah konsumen berikut indifference, yaitu bersikap acuh tak acuh dalam membuat pilihan tertentu. Di tabelnya tersebut dituliskan gabungan barang A, B, C, D, E, F. Makanan ada 10, 7, 5, 4, 2,8 dan 2. Pakaian 2, 3, 4, 5, 7 dan 10. Tingkat penggantian marginal antara makanan dan pakaian itu bisa dilihat sendiri. Makanan dan pakaian yang memberi kepuasan sama berdasarkan pada gabungan-gabungan A, B, C, D, E, dan F, dibuat titik-titik yang menggambarkan gabungan-gabungan tersebut. Apabila titik-titik A, B, C, D, dan F dihubungkan akan memperoleh kurva kepuasan sama. Dengan demikian, kurva kepuasan sama dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Lalu yang keempat ada garis anggaran pengeluaran. Garis anggaran pengeluaran konsumen atau budget line menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu, atau garis yang menunjukkan berbagai kombinasi barang Y dan barang Z persatuan waktu yang dapat dibeli konsumen. Garis anggaran akan berubah kalau yang pertama pendapatan konsumen berubah, pendapatan meningkat akan menggeser garis anggaran konsumen menjauhi titik silang sumbu 0 dan sebaliknya. Yang kedua, harga barang Y per unitnya berubah. Yang ketiga, harga barang Z per unit berubah. Yang keempat, kombinasi dari poin A, B, dan C di atas dengan syarat bahwa berubahnya tidak proporsional. Mengenai syarat untuk mencapai kepuasan maksimum, di mana kepuasan maksimum ini dapat kita ketahui dengan mengetahui cita rasa konsumen yang ditunjukkan melalui kurva kepuasan sama dan berbagai gabungan barang yang kemungkinan akan dibeli oleh konsumen yang dapat ditunjukkan melalui garis anggaran pengeluaran. Dengan begitu, maka kita akan mendapatkan keadaan di mana konsumen tersebut mencapai kepuasan maksimum, yaitu di mana kepuasan maksimum ini garis anggaran pengeluaran tersebut menyinggung kurva kepuasan sama. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai garis pendapatan konsumsi dan harga konsumsi. Yang pertama itu kurva konsumsi pendapatan atau income consumption curve merupakan kurva yang menghubungkan titik-titik equilibrium konsumen pada berbagai pendapatan yang digambarkan pada medan tak acuh konsumen. Yang kedua yaitu kurva konsumsi harga atau price consumption curve merupakan kurva yang menghubungkan titik equilibrium konsumen pada medan tak acuh konsumen pada berbagai kemungkinan harga satuan barang yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu efek penggantian dan efek pendapatan. Yang efek penggantian yaitu di mana konsumen akan lebih banyak mengkonsumsi barang tersebut dan mengurangi mengkonsumsi barang lain. Sedangkan efek pendapatan ini yaitu apabila penurunan harga menambah pendapatan real konsumen dan kenaikan pendapatan real ini akan menambah konsumsi berbagai barang.